Pertarungan sengit antara Karna Raja Angga melawan Paundraka Basudewa, si Krishna palsu. Apakah yang menjadi penyebabnya? Sebelum lanjut, jangan lupa sedekahnya dengan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik Mahabharata. Bermula saat Duryodhana mengetahui bahwa Taksaka telah kalah mempertahankan hutan ilusinya yang merupakan tempat tinggal para ular. Bahkan Dewa Indra pun dengan janjinya akan melindungi Taksaka tak mampu menempatinya, sehingga tercetus perang sengit antara Dewa Indra dan Arjuna yang berakhir imbang akibat kedatangan Krishna dengan cakra sudarsananya. Akhirnya Duryodhana mengadukan kemenangan Pandawa kepada pamannya Sakuni. Sakuni berpendapat bahwa dalang dari semua ini adalah Krishna dan Pandawa hanyalah pion. Jadi, jika ingin mengalahkan Pandawa, kita harus taklukkan dahulu Krishna. Untuk itu, si Sakuni menghadirkan Paundraka Basudewa agar datang ke Dwaraka. Mengingat si licik Krishna masih bersama Pandawa dan belum kembali ke Dwaraka. Siasat Sakuni agar Krishna palsu bisa meracuni Balarama sehingga Subhadra mau dinikahkan untuk Duryodhana, agar nantinya Krishna tak ada pilihan lain akan mendukung Kurawa apabila tercetus perang. Saat Paundraka tiba untuk minta izin dalam perjalanannya menuju Dwaraka, Duryodhana menyambutnya bersama Karna. Kesombongan Paundraka mulai muncul dan semakin angkuh, bahkan mengaku bahwa dirinya adalah titisan Dewa Wisnu yang turun ke bumi, membuat si Karna semakin geram. Adu mulut terjadi di antara mereka, bahkan membeberkan niat jahatnya di Dwaraka. Karna yang merupakan simbol kebenaran tak suka dengan caranya dan akan menggagalkannya. Nah, Duryodhana yang ada di sana bahkan tidak bisa melerai dan akhirnya terjadi pertempuran senjata di antara mereka. Paundraka yang tak bisa menandingi senjata karena membuatnya frustasi. Akhirnya Paundraka menyerang Karna tanpa senjata. Karna pun membalas serangannya. Berjam-jam pertempuran ini dan akhirnya Paundraka kalah. Saat akan dibunuh, Paundraka diselamatkan oleh Duryodhana karena telah berhutang budi dengan Duryodhana. Nah, bagaimana kelanjutan kisah Paundraka? Bagi yang belum menonton, bisa langsung simak videonya. Paundraka Basudewa adalah seorang raja yang muncul di Bhagavata Purana. Dia adalah raja kerajaan Pundra, sekutu Jarasandha Raja Magadha. Dia adalah musuh utama Sri Krishna. Paundraka adalah putra Raja Fridasarma dan Ratu Srutadewa. Srutadewa adalah saudara perempuan Basudewa, ayah Sri Krishna. Jadi, sebenarnya Sri Krishna dan Paundraka Basudewa masih ada hubungan keluarga. Para menteri Paundraka pernah mengatakan kepadanya betapa hebatnya dia
sebanding dengan Dewa Wisnu. Karena itu, ia mulai menganggap dirinya sebagai awatara Dewa Wisnu. Dia meniru Sri Krishna, percaya bahwa dirinya adalah Basudewa atau Tuhan. Akan tetapi, karena orang sudah percaya bahwa Sri Krishna adalah awatara Dewa Wisnu, ia memutuskan untuk membunuh Sri Krishna dan membuktikan bahwa ia adalah Basudewa yang sebenarnya. Selama Balarama tidak ada di Dwaraka, Paundraka mengirim pesan kepada Sri Krishna, menyatakan bahwa simbol yang digunakan oleh Sri Krishna adalah miliknya, seperti bendera Garuda dan lainnya. Dia menyatakan bahwa dia adalah Basudewa yang sebenarnya dan bukan Sri Krishna yang merupakan awatara Wisnu yang asli. Dia memerintahkan Sri Krishna untuk berhenti menggunakan identitasnya. Raja Paundraka secara langsung menantang Sri Krishna yang menyatakan bahwa Paundraka dan bukan Sri Krishna adalah Basudewa. Anehnya, banyak orang bodoh yang menerima Paundraka sebagai awatara Wisnu. Maka terjadilah percakapan di antara mereka. Paundraka berkata, "Akulah satu-satunya awatara Wisnu, Paundraka Basudewa. Tidak ada orang yang dapat menandingi saya. Saya telah turun sebagai Raja Paundraka, menolong jiwa-jiwa yang tertindas dengan belas kasihan tanpa sebab yang tak terbatas." Krishna membalas celotehan Paundraka. "Anda harus melepaskan posisi Anda. Wahai si peniru, tolong serahkan semua simbol Basudewa yang telah Anda salah gunakan. Dan setelah melepaskan posisi ini, datang dan serahkan padaku. Jika karena kelancanganmu yang kasar, engkau tidak memperdulikan kata-kataku, maka aku menantangmu untuk bertarung. Aku mengundangmu ke pertarungan di mana keputusan yang berhak menggunakan identitas Basudewa akan ditetapkan kepada si pemenang." Paundraka Basudewa menertawai Sri Krishna karena dia menganggap bahwa dirinya pasti akan menang, lalu berusaha memaksa Sri Krishna untuk menyerahkan atribut yang diklaim miliknya. Krishna lalu menjawab, "Aku tidak akan pernah melepaskan simbol Basudewa, terutama cakra sudarsanaku. Aku akan menggunakan cakra ini untuk membunuh tidak hanya kau Raja Paundraka, tetapi juga semua pengikutmu. Aku akan menghancurkan Paundraka yang merupakan orang yang bodoh, curang dan penipu." Kemudian Sri Krishna mengobarkan perang melawan Paundraka dan akan membunuhnya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Sri Krishna segera mulai memanggil cakra sudarsananya untuk menghukum Paundraka yang bodoh. Pada saat ini Sri Krishna berkata kepada Paundraka, "Paundraka, kamu meminta aku untuk melepaskan simbol Sri Wisnu, khususnya cakra sudarsanaku. Sekarang aku akan menyerahkannya kepadamu. Hati-hati, kamu secara salah menyatakan dirimu sebagai Basudewa dan meniru diriku. Oleh karena itu, tidak ada orang yang lebih bodoh dari Anda." Setelah Sri Krishna melepaskan cakra sudarsananya, dengan gagah beraninya Paundraka merampas cakra sudarsana milik Dewa Krishna dan mutar-mutar cakra itu sembari mencari target yang akan ia serang. Krishna melanjutkan, "Sekarang Paundraka, aku akan memaksamu untuk menarik pernyataan palsumu. Kamu ingin aku menyerah kepadamu, bukan? Sekarang ini adalah kesempatanmu. Sekarang kita akan berperang, dan jika aku kalah,
dan kamu menang, aku akan pasti berserah kepadamu." Seketika petir menyambar dan cakra Sudarsana itu dirasakan semakin berat hingga Paundraka Basudewa tidak sanggup menahannya. Dan akhirnya cakra Sudarsana Sri Krishna menenggelamkan Paundraka hingga tertelan ke dalam tanah yang dalam. Sebelum menghembuskan nafasnya, Paundraka melihat sosok dengan 4 lengan yang memegang busur panah, gada, pedang, dan cakra. Setelah itu, sang peniru menutup matanya dalam bayang-bayang Basudewa yang asli.